Mama. Jihan mencari ibunya di dapur. Mamanya sedang pergi non, jawab pelayan. Pergi kemana bu? Ke rumah temannya di luar kota. Mungkin besok baru pulang. Oh. Terima kasih bu. Jihan kembali ke kamarnya. Ia merasa kesepian dan menelepon Aris. Namun, nomor ponsel Aris tidak dapat dihubungi. Tumben tidak aktif. Ia merasa lelah. Berbaring dan menatap ponselnya, cukup membantu untuk menghilangkan stres. Karena merasa mengantuk, Jihan memutar lagu dari aplikasi musik dan menaruh ponselnya di nakas. Lagu yang didengarnya adalah musik relaksasi. Ia mengatur volume pelan. Akhir-akhir ini, ia selalu muntah setiap kali makan. Ia sangat khawatir. Rasa takut diketahui orang tuanya selalu menghantui pikirannya. Terkadang, ia harus berpura-pura sudah makan saat orang tuanya mengajak makan bersama. Cemas saat makan lalu dia muntah. Mari tidur dan lupakan sejenak masalah. Hoam. Aku benar-benar mengantuk, gumamnya. Jihan menarik selimutnya sampai menutupi dada. Matanya terpejam dan bibirnya tersenyum. Setiap malam, ia selalu berdoa sebelum tidur. Berdoa semoga Tuhan memberikan keajaiban untuknya. Harapannya tak banyak. Ia hanya ingin penyakitnya sembuh dan hidup bahagia bersama keluarganya. Raja mengirim pesan ucapan selamat pagi. Pesan pertama tidak dibalas walau sudah dilihat. Ia mengirimkan pesan lagi. Kenapa tidak dibalas? Kamu sedang bersama dia? Tetap tidak ada jawaban. Raja menjadi kesal sendiri. Padahal ia sudah menaruh kue dan bunga di ruangan ratu seperti biasanya. Kusut amat, kayak baju belum disetrika, canda Aji. Iya. Mirip rambut kusut belum dicuci, hahaha, tambah Marcel. Kalian berdua, diam. Tidak tahu aku sedang kesal, gerutu Raja. Kesal kenapa lagi? Ratu sudah didapat. Apa kesal karena ingin punya selir dan tidak mendapat izin dari sang ratu, seloroh Aji. Ia mendapat tatapan tajam dari Raja. Ups. Maaf, ucap Aji. Sahabatnya sedang tidak bisa diajak bercanda dan ia tidak mau sampai bertengkar. Ada apa? Apa yang membuatmu kesal? Tanya Marcel. Ratu tidak mau membalas pesanku, jawab Raja dengan wajah kesalnya. Dia sedang di rumah sakit, makanya tidak membalas. Aji memberitahu Raja. Rumahnya ternyata satu arah dengan Ratu. Tadi pagi, ia bertemu Ratu yang tergesa-gesa keluar dari rumah. Karena penasaran, Aji menghampiri dan menyapanya. Dia sakit? Tanya Raja khawatir. Tidak. Ayahnya sedang dirawat. Sudah 2 hari dia menemani ayahnya di rumah sakit, jawab Aji. Tahu dari mana? Marcel dan Raja bertanya di waktu bersamaan. Tadi aku bertemu dengan Bu Ratu. Aji menaruh tasnya dan duduk bersandar di kursinya. Kalian, bantu aku keluar dari sekolah, perintah Raja. Biasanya kamu tidak pernah bolos sekolah. Jangan macam-macam, hardik Marcel. Mereka sering membolos pelajaran, tapi tidak pernah membolos dari sekolah. Aku harus menemui Ratu. Dia pasti sedang membutuhkan seseorang di sampingnya. Please, bantu aku, pinta Raja. Mereka akhirnya membantu Raja keluar dari sekolah lewat pagar belakang. Raja melihat Danang ada di sekolah, itu berarti Ratu sendirian menemani ayahnya. Ia pergi menggunakan taksi, karena tidak mungkin membawa mobilnya keluar. Ia menelepon Ratu berkali-kali. Namun, ponselnya malah dimatikan. Hatinya semakin khawatir. Ratu sedang mengupas jeruk untuk ayahnya. Ia bersyukur bahwa sang ayah masih diberikan kesembuhan. Namun, ia menjadi sedih karena permintaan ayahnya. 2 hari yang lalu, saat Deki sadar, ia memanggil Danang dan Ratu. Ayahnya meminta mereka bertunangan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Ia baru memulai hubungan dengan Raja dan ia dipaksa untuk tetap bertunangan dengan Danang. Ayahnya memohon kepada Ratu untuk menuruti permintaannya. Seakan-akan itu adalah permintaan terakhirnya. Ia tidak kuasa untuk menolak. Kebahagiaan ayahnya lebih dari apapun bagi Ratu. Ia rela mengorbankan kebahagiaannya, asalkan ayahnya bahagia. Ratu, panggil Deki. Sejak tadi Ratu melamun. Jeruk yang sudah dikupas bersih itu hanya dipegang. Hah? Maaf Pak,
ucap Ratu saat sadar dari lamunannya. Ia memberikan jeruk itu pada ayahnya. Kamu melamunkan apa? Tidak ada, Pak, jawab Ratu sambil menunduk. Ia tidak berani menatap ayahnya, karena ayahnya akan mengetahui. Matanya tidak pernah bisa dibohongi. Papa tahu. Kamu menyukai orang lain. Tapi, sayang, Papa sangat ingin melihatmu bersama Danang, ucap Deki. Raja bersiap memutar gagang pintu. Namun, ia mengurungkannya saat mendengar Ratu sedang berbicara dengan ayahnya. Ia mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Papa tidak boleh banyak berpikir. Papa harus cepat sembuh, ucap Ratu mengalihkan topik pembicaraan. Papa mohon Ratu. Terima Danang menjadi calon suamimu. Anggap saja itu adalah permintaan terakhir Papa, ucap Deki memohon kepada putrinya. Apa yang Papa mau, Ratu akan menyanggupi. Jadi, Papa harus segera sembuh, ucap Ratu. Hatinya terasa perih saat berkata seperti itu. Ucapan itu tak hanya melukai Ratu, tapi juga melukai hati Raja. Ia mengetuk pintu saat mereka selesai bicara. Ia menghela napas berat. Ratu buka pintu dulu, pamit Ratu. Ia melangkah menuju pintu. Saat pintu terbuka, ia tercengang. Siapa yang datang sayang? Nak Danang, tanya Deki. Ia tidak melihat siapa yang datang karena masih terhalang pintu. Hah? Bu, bukan Pak. Dia? Ratu bingung untuk menyebutkan status Raja. Remaja berseragam putih abu-abu itu menerobos masuk. Selamat pagi Om. Saya murid Bu Ratu. Bagaimana kabarnya Om? Raja melangkah mendekat ke ranjang rawat Deki. Oh, Om sudah merasa lebih baik. Kamu tidak sekolah? Tanya Deki. Ia menatap curiga ke wajah Raja. Saya izin untuk periksa kesehatan Om, jawab Raja. Kamu sakit? Tanya Ratu. Ia cemas saat mendengar ucapan remaja itu. Iya Bu. Hati saya mendadak nyeri, jadi saya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Tapi dokter meminta saya membawa orang tua untuk mendampingi saya berobat. Apakah Ibu bisa membantu saya? Tanya Raja dengan tatapan penuh arti. Antarkan dia dulu sayang. Kasihan dia. Papa tidak apa-apa sendiri, ucap Deki. Ia tidak mengerti maksud Raja dan berpikir kalau remaja itu benar-benar mempunyai penyakit hati. Telepon saja orang tuamu, tolak Ratu. Ia tahu Raja hanya berpura-pura. Orang tua saya sedang di luar kota. Haruskah saya menunggu mereka datang? Tanya Raja. Terpaksa Ratu menuruti ucapan ayahnya. Ia keluar bersama Raja. Setelah mereka sedikit jauh dari pintu ruang rawat Deki, Raja menarik tangan Ratu dan membawa gadis itu pergi ke basemen rumah sakit. Ratu tidak bisa memberontak karena takut remaja itu dituduh macam-macam oleh orang lain. Ia bisa menebak apa yang ingin dibicarakan Raja. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk menjawab setiap pertanyaan dari Raja. Ratu akan menerima semua ucapan yang akan diucapkan Raja. Mereka berdiri di sudut parkiran bawah tanah. Ratu terus menunduk, membuat Raja harus menangkuk dagunya dan menengadahkan wajah Ratu. Kamu baik-baik saja? Tanya Raja. Ia melihat kesedihan di wajah sang kekasih. Perasaan Ratu lebih penting dibanding ucapannya. Mungkin Ratu mengucapkan sanggup untuk bertunangan dengan Danang. Namun, Raja tahu. Jauh di lubuk hati Ratu, ia juga merasakan sakit yang sama dengan hatinya saat ini. Aku baik-baik saja. Raja, Aku sudah dengar. Bersabarlah. Aku akan mencari cara agar ayahmu membatalkan perjodohan kalian. Aku tidak akan menekan kamu untuk bersamaku saat ini. Aku tahu, kamu terpaksa, ucap Raja. Ia menarik Ratu ke dalam pelukannya. Seketika itu pula, ia menangis. Ia sangat tersiksa. Hatinya sangat sakit memikirkan mereka harus berpisah. Aku mencintaimu. Maafkan aku. Aku harus mengabulkan keinginan Papa. Maafkan aku Raja, Hicks. Ratu memeluk kekasihnya semakin erat. Aku mengerti kamu terpaksa, tapi, apa kau tidak akan berjuang bersamaku? Kita bicarakan dengan ayahmu. Jangan menyerah begitu saja. Aku akan meminta restu dari ayahmu. Kamu maukan memperjuangkan cinta kita? Maaf. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita, ucap Ratu sambil melepas pelukannya.
Ia mundur 2 langkah dan menatap raja dengan rasa bersalah. Kita baru resmi berpacaran 3 hari yang lalu dan kamu ingin mengakhirinya begitu saja? Apa kau benar-benar mencintaiku? Atau kau hanya bermain-main dengan hatiku, cibir raja. Ia mendecih kesal. Raja mencoba mengerti perasaannya. Namun, gadis itu tidak mengerti perasaan raja. Hubungan yang baru dimulai, kini ingin diakhiri secara sepihak. Ratu hanya diam mendengar cibiran dari kekasihnya. Ia hanya memiliki ayah saja saat ini. Kebahagiaan ayahnya adalah segalanya. Ia rela menderita asalkan bisa melihat senyum di wajah sang ayah. Jadi, kamu akan menyerah atas perasaan cinta di antara kita? Tidak bisakah kamu berusaha sedikit untuk mempertahankannya? Tanya raja penuh harap. Maaf, ucap ratu. Aku tidak butuh kata maaf kamu. Bentak raja. Ratu tersentak saat raja membentaknya dengan suara yang menggema di seisi basement. Ia bergerak mundur sampai tersudut di dinding. Kemarahan raja membuat ia ketakutan. Kamu tetap akan bertunangan dengan Danang? Tanya raja sekali lagi. Ia ingin memastikan jawaban ratu. Masih ada sedikit harapan di hatinya, bahwa ratu akan berubah pikiran. Namun, rasa kecewa dan sakit hatinya semakin dalam saat gadis itu mengangguk. Hah? Oke. Sesuai keinginanmu. Kita putus. Raja melangkah pergi meninggalkan ratu yang menangis sendirian di basement rumah sakit. Tubuhnya merosot turun dan terduduk di lantai parkiran bawah tanah. Gadis itu menangis terseduh dengan wajah tertunduk. Malam hari, Danang menemani ratu di rumah sakit. Ia melihat mata ratu sedikit sembab. Ayahnya, Deki tidak memperhatikan wajah ratu karena sejak kembali dari basement, putrinya selalu menghindari tatapan Deki. Sementara Danang, hal pertama yang diperhatikan adalah wajah ratu. Sejak mendengar permintaan Deki kemarin, wajah ratu memang murung. Namun, kali ini bukan hanya murung, tapi wajah dan matanya bersemu merah dan sembab. Ia berpamitan pada Deki untuk membawa ratu makan malam. Aku tidak bisa, Mas. Ratu menolak pergi dengannya. Danang memaksa dengan cara yang halus. Ya sudah. Tidak apa-apa kalau tidak mau. Aku bisa menahan lapar sampai besok pagi, ucap Danang. Mana boleh mengosongkan perut saat lapar. Kalau lapar, kamu harus makan. Nanti jadi penyakit, bahaya. Deki merasa kasihan kepada Danang. Ratu, panggil Deki. Ratu pergi, Pak. Ratu segera keluar disusul Danang di belakangnya. Mereka pergi ke kantin rumah sakit. Danang ingin membawanya ke resto, tapi Ratu menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan ayahnya terlalu lama. Ia hanya bisa mengikuti keinginan Ratu. Kamu menangis? Tanya Danang sambil menyesap es tehnya. Tidak. Ratu menjawab singkat sambil mengaduk-aduk nasi goreng di piring. Ia tidak punya selera makan. Hubungan cintanya dengan raja baru saja kandas. Mereka bahkan belum genap berpacaran selama seminggu. Mungkin, mereka telah mencetak catatan untuk masa depan mereka sebagai pasangan kekasih paling singkat. Jangan berbohong padaku. Apa karena raja? Tanyanya kembali. Ia bertanya dengan suara pelan dan lembut. Namun, jawaban Ratu membuat semua orang menoleh kepadanya. Aku sudah bilang, tidak. Teriak Ratu. Ia sangat tertekan. Rasanya seperti berada di kedalaman laut tanpa tabung oksigen. Tenanglah. Jangan berteriak seperti itu. Mereka akan berpikir kalau aku menyakiti kamu, ucap Danang. Ia mencoba menenangkan Ratu. Jika kamu tidak mau cerita tidak apa-apa. Jangan memikirkannya terlalu dalam. Aku bertanya karena khawatir padamu. Jika pertanyaanku membuat dirimu tertekan, maka lupakan saja. Sekarang, makan makananmu, bujuk Danang. Aku tidak lapar, jawab Ratu. Ia bangun dan pergi dari kantin. Aku ingin kamu memberikan hatimu padaku seutuhnya, sama seperti kamu memberikan hatimu pada raja. Kamu sampai seperti ini, lalu aku harus apa? Gumam Danang. Ia duduk termenung di kantin. Kehadirannya di sisi Ratu saat ini, hanya akan membuat gadis itu semakin tertekan. Loh, kau sendiri? Nak Danang kemana? Mas Danang sedang minum kopi. Ratu kembali lebih dulu karena sudah mengantuk. Hoam, Papa tidak tidur? Belum. Tidurlah kalau kamu lelah. Deki menyuruh Ratu tidur lebih dulu.
Ratu mengambil selimut dan berbaring di sofa panjang dengan posisi membelakangi Deki. Ia hanya memejamkan mata, tapi tidak bisa tidur. Butir air mata sebening kristal menetes di kedua sudut mata sendunya. Ia sedang merasakan pahitnya patah hati. Jika aku tahu cinta sepahit ini, aku tidak akan pernah memulainya. Rasanya lebih pahit dari empedu. Akan lebih baik jika itu adalah racun. Mungkin aku akan langsung mati dan tidak merasakan sakit yang begitu menyiksa. Danang masuk ke ruang rawat Deki, ia melihat Ratu sudah berbaring. Ia menemani Deki mengobrol dan keluar setelah waktunya tidur. Danang tidur di kursi depan ruang perawatan. 2 hari lagi, Deki sudah diperbolehkan pulang. Pertunangan mereka akan dilakukan sehari setelah kepulangan Deki dari rumah sakit. Danang sudah meminta pada ayahnya Ratu untuk mengadakan pertunangan sesuai rencana awal. Namun, Deki tidak ingin menundanya terlalu lama. 1 bulan terlalu lama untuknya. Danang juga sudah bicara dengan Ratu untuk meminta kedua ayah mereka membatalkan pertunangan. Ratu menolak. Ia setuju dengan rencana ayahnya. Mengorbankan perasaannya. Entah harus senang atau bersedih, Danang bingung. Di satu sisi, ia bahagia karena Ratu memilih tetap melanjutkan pertunangan mereka. Namun, di sisi lain, hatinya terluka. Ia akan memiliki Ratu, tapi hanya raganya, sedangkan hati dan jiwanya milik orang lain. Kebahagiaan macam apa yang bisa didapatkan oleh Danang, jika seperti itu keadaannya? Rasanya lebih baik ditolak mentah-mentah, daripada diterima separuh hati.